Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof, Dokter, dan juga teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Ahmad Sustardia dengan NPM 130, 110, 250, 235. Saya dari Akademi Klub NBSS, lalu juga merupakan anggota dari tutorial kelompok 4. Baik, untuk sekarang kita akan cek skills lab yang sudah diperagakan oleh Dr. Wisda kemarin dan akan saya peragakan kembali kepada pasien standar saya. Kita akan cek dari Melinguel, lalu juga ada refleks, lalu juga ada yang terakhir adalah GCS atau tes kesadaran. Baik, untuk yang pertama untuk Melinguel sendiri itu nantinya kita akan cek di Babinski, lalu juga ada Brzezinski 1 hingga 4, lalu juga ada Lasik dan juga ada Kernig. Oke. Selamat malam Pak. Malam. Atas nama siapa Pak? Rahadian. Oke. Bapak Radian, perkenalkan saya Dr. Raffi. Saya akan mencek apakah Bapak memiliki ketidaknormalan di bagian-bagian yang akan saya cek, Pak. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak punya riwayat nyeri atau trauma seperti itu? Sedikit. Tapi untuk di belakang ini aman ya, Pak? Aman. Oke. Untuk yang pertama kita pastikan terlebih dahulu apakah pasien bisa menoleh ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian ya Pak, mukanya saya pegang. Oke, tengok kiri. Aman Pak, tidak nyeri? Aman. Ke kanan. Aman Pak? Enggak. Iya. Iya. Oh iya, oke. Oke, teman-teman, aman untuk bagian menoleh ke kiri dan ke kanannya. Lalu langsung saja. Baik Pak, saya izin mengangkat kepala Bapak. Iya. Nah, untuk Babinski ini, kalau untuk Bapak Rahadian ini normal, tidak ada nyeri Pak? Tidak. Oke, terima kasih. Nah, untuk Babinski-nya sendiri itu tidak ada positif atau Bapak Rahadian negatif. Yang pertama itu bagus karena tidak ada nyeri saat kita mengangkat bagian kepala hingga dagunya menyentuh ke bagian dadanya. Oke. Lalu lanjut untuk yang kedua, yaitu kita tes juga untuk bagian kakinya, untuk bagian lasik dan kernignya. Punten relax saja Pak, saya angkat kakinya. Oke. Nah, ini kita kira-kira di atas sekitar 60 derajat. Nah, kalau tidak ada fleksi, oke, cukup Pak. Ini juga bisa sekalian dengan Kernig sekitar 135 derajat. Oke. Cukup, tidak ada nyeri Pak? Tidak. Nah, karena tidak ada nyeri dan juga tidak ada fleksi, untuk Bapak Radian ini normal di bagian lasik dan Kernignya. Sama hal yang sama aja kita lakukan di bagian kiri kanannya. Kita angkat dulu 60 derajat. Oke. Kita diubah menjadi 135 derajat. Oke, cukup Pak. Tidak ada fleksi di kaki yang berseberangannya. Lalu untuk tes yang terakhir adalah kita mengangkat ini Bapak kepalanya stay aja di bawah, saya akan angkat bahu Bapak. Oke, tidak ada nyeri Pak? Tidak. Oke, dan juga tidak ada fleksi di bagian kakinya yang pertanda untuk lingual Bapak Rahadian itu normal semua. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi sudah kita selesaikan untuk tes Babinski, Brzezinski, ada Lasik dan juga Kernignya. Untuk sekarang kita akan tes di bagian refleks Bapak Rahadian. Oke, yang pertama kita akan untuk bagian ini kita akan mengajarkan atau mentes refleks dari otot bagian bicep, tricep, brachioradialis, patella dan juga Achilles. Oke. Untuk yang pertama
ini kita ambil dari sekitar 2 jari di bagian yang bagian garis siku dalam ini. Oke. Nah, untuk bagian bicep ini harus kita lindungi terlebih dahulu agar menghindari injury dari pasiennya. Ya, penting direlaksin aja Pak. Ya. Oke. Nah, bisa kita lihat untuk keparadian normal di bagian kanannya mengeluarkan refleks. Untuk bagian kiri juga kita belajar di sini. Nah, mengeluarkan refleks juga. Lalu untuk bagian tricepnya mungkin Pak di seperti ini. Oke, bagian ini kita sebentar Pak, tangannya di seperti gini saja. Oke, untuk triceps dari beberapa radian juga normal. Bagian kiri untuk yang kanan. Mengalihkan refleks juga. Kita lanjut ke bagian patella. Untuk bagian patella tersebut ada di bawah bagian di lutut, bagian yang benjolan seperti ini di bawahnya. Untuk yang bagian sini direlaksin aja Pak. Oke, tidak usah diberi perlindungan. Oke, untuk bagian patella juga normal. Bagian kaki kanan juga direlakskan saja. Oke, lalu untuk yang terakhir ada di bagian Achilles. Bukan Pak. Oke, ini bentar. Oke, bagian Achilles. Oke, mengeluarkan refleks. Oke, untuk bagian bicep, tricep, brachioradialis, patella, dan Achilles beberapa radian semuanya normal karena mengeluarkan refleks. Baik, untuk selanjutnya kita akan memeriksa ke refleks-refleks. Yang pertama ada Babinski, lalu yang kedua ada Chadok, yang ketiga ada Achilles tube atau Stifford, lalu untuk selanjutnya ada Open Knife, lalu juga ada Garden, lalu terakhir ada Tronger. Oke. Untuk yang pertama adalah di bagian ini, di telapak kakinya, di mengakai ujung dari palu refleks ini untuk digariskan sampai ke ujung telapak kakinya dari atas ke bawah. Oke. Ada refleks yang dikeluarkan berarti normal. Atau tidak ada fleksi, atau kalau yang tidak normal itu akan mencengkram untuk bagian kakinya. Hal yang sama kita lakukan juga di kaki kirinya. Jadi tidak untuk beberapa radian untuk Babinski-nya normal karena tidak mencengkram di kaki jarinya. Yang kedua adalah Chadok. Untuk Chadok sendiri kita gariskan di
ujung di luar ini, dekat mata kaki ini kita gariskan. Oke, tidak ada fleksi, yang berarti aman. Untuk yang ketiga adalah skiver. Saya akan menggunakan knuckles untuk sedikit mencubit, sedikit mencubit di bagian Achilles nya. Jika tidak ada fleksi yang dikeluarkan berarti normal. Nah, sama kita lakukan juga untuk yang kaki kiri Achilles nya. Oke, aman. Lalu ada refleks Oppenheim. Untuk Oppenheim sendiri kita akan sama menggunakan knuckles juga, tapi di bagian sini hitung kali bawah. Oke, tidak ada fleksi yang dikeluarkan juga, berarti normal. Sama kita lakukan untuk bagian kaki kanan juga. Oke, normal. Untuk refleks yang kedua terakhir adalah refleks Gordon. Saya akan mencubit di bagian calves-nya. Oke, tidak ada fleksi yang dikeluarkan dari bapak radian. Begitu juga untuk kaki kiri. Oke, aman untuk bagian kaki. Untuk yang bagian terakhir adalah tromner. Nah, untuk tromner sendiri itu bentar Pak. Oke. Untuk bagian tromner itu jika kita ke bawahkan, untuk yang tidak normal yang terjadi adalah tangannya kalau kita tarik atau beri sedikit stretch, dia akan mencengkram seperti burung yang akan mengambil makanan di bawah. Dia akan seperti itu. Seperti halnya kalau kita tidak normal di bagian Babinski. Untuk cukup Pak, untuk bagian tangannya dia akan mencengkram untuk bagian ketidaknormalan. Oke, untuk bagian patologis refleksnya untuk bapak radian normal. Baik, untuk yang terakhir kita akan menuju ke Glasgow Coma Scale. Untuk ada 4 tahap, yaitu ada compos mentis, somnolence, sopor, lalu juga ada koma. Nah, untuk role play hari ini saya akan meminta pasien standar saya di compos mentis atau biasa normal di skor 15. Oke, seperti yang bisa kita lihat untuk mata bapak radian sendiri sudah terbuka, yang berarti untuk eye-nya sudah di level maksimal. Lalu juga kita akan menuju ke verbal. Assalamualaikum Pak. Salam. Nama panjang Bapak siapa Pak? Rahadian. Rahadian Sutardia. Kesini menggunakan apa Pak? Mobil. Oke, mobil. Bapak punya anak berapa Pak? 2. Oke. Dua-duanya laki atau cewek semua? Laki. Oke. Nah, untuk verbalnya juga di skor maksimal karena beliau sangat menyambung dengan obrolan yang saya obrolkan. Nah, lalu untuk di motoriknya kita akan tes. Bapak Radian, tolong kedua tangannya diangkat seperti ini. Oke, cukup. Kaki kanannya tolong angkat Pak. Oke, cukup. Kaki kirinya tolong diangkat Pak. Oke, cukup. Nah, untuk motoriknya juga di skor yang maksimal, yang berarti Bapak Radian ini ada di tahap compos mentis atau di skor 15, karena dari verbalnya beliau menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan. Untuk eye-nya juga beliau sudah sadar dan mengedip. Lalu juga untuk motoriknya beliau juga normal dan mengikuti perintah saya. Baik, sekian dari Skills Lab Bilingual, Reflex dan juga Glasgow Coma Scale hari ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.